Siapa di antara yang tidak pernah melakukan bisnis ini? Semua. Nah, siapa yang pernah menjadi seorang pengusaha di sini? Anda merasa tidak menjadi seorang pengusaha, tapi yakinlah pada kehidupan Anda selama 10 tahun terakhir ini, Anda sudah menjadi seorang pengusaha. Kenapa? Tanpa sadar. Setuju nggak kalau saya berbicara kepada Anda, seorang pengusaha itu tidak mengejar uang? Setuju nggak? Setuju nggak? Enggak. Seorang pengusaha sejati dalam hidupnya itu tidak mengejar uang. Lebih dari itu, karena uang adalah sesuatu yang Anda pasti akan dapat. Jadi saat ini bapak-bapak, ibu-ibu, jangan Anda pikirkan tentang bagaimana Anda mencari uang di bisnis ini. Tapi mulai sekarang Anda berpikir, Anda cari uang per 4 paket, setelah 12 paket Anda menjadi reseller. Kemudian ciptakan diri Anda sebagai seorang pengusaha yang membangun aset. Bapak Ahmad Haris sekarang ada di rumah dengan keluarganya, dia di rumah sekarang memperbaiki rumah barunya yang sedang dalam kondisi kurang bagus karena AC-nya bocor. Dan titip salam untuk Anda, saya tadi baru WA dan saya minta kepada Bapak Ahmad Haris, adik kandung saya, tolong doakan saya, kakak kamu, supaya saya bisa memberikan terbaik untuk Anda. Tepuk tangan. Dan tadi sebelum acara ini saya dibawa, saya benar-benar diperlakukan walaupun kita kenal dekat sekali sama beliau-beliau, para Fevron, Pak Michael, Pak Ujang, kemudian Budina, Bu Wulan, begitu sangat perhatian sekali. Padahal saya siapa? Saya masih starter, saya masih 1,5 tahun di sini. Masih banyak belajar saya membangun bisnis reseller di sini. Tapi insya Allah saya sudah mulai memahami sedikit demi sedikit. Dan sekarang saya akan tularkan apa yang saya sudah dapatkan 30 tahun yang lalu dan apa yang saya dapatkan 1,5 tahun di sini dalam waktu cuma kurang lebih 45 menit. Kepotong apa yang saya omongkan ini. Oke? Bismillah, semoga bisa bermanfaat untuk Anda. Dan saya minta Anda duduk jangan dalam posisi begini. Anda duduk dalam posisi biasa aja. Oke? Anda siap menerima informasi ini? Siap ya? Jadi jangan gandoli mental block Anda. Lepaskan diri Anda. Karena rezeki dari Tuhan tidak akan pernah mengunjungi Anda pada saat Anda minta kemudian uang 1 miliar datang ke Anda. Ya. Anda benar-benar perhatikan tentang apa yang saya bicarakan ini. Basically sekali, tidak terlalu membingungkan. Pengusaha itu selalu belajar. Selalu belajar. Saya sampai sekarang belajar. Saya ngomong sama adik saya waktu beberapa saat lalu, Pak Ahmad Haris, dia tidak pernah memprospek saya. Dia tidak pernah presentasi saya. Dia tidak pernah menunjukkan brosur IBS walaupun cuma 1 hari di meja saya, di meja rumah kita. Tidak pernah. Tapi saya yakin dengan level-level seperti Bapak Ahmad Haris, dalam seiring doanya, sholat 5 waktu, dan pikirannya dia selalu memberikan afirmasi dan vibrasi untuk kakak tercintanya agar dia menjalankan bisnis ini. Karena seperti itu. Dan saya yakin itu. Dan saya sekarang berada di sini 1 tahun sekarang. Nah, setelah Bapak ini, seorang pengusaha seperti Bapak Ahmad Haris, seperti orang yang mengundang Anda, itu tidak akan pernah dia berpikir untuk mendapatkan 4.805,3. Itu adalah sesuatu hal yang bagian kecil dari bisnis. Ambia 6,3, 10 juta, 12 juta, itu adalah bagian kecil dari bisnis. Tapi bagian besar adalah bagaimana Anda menemukan mengapa Anda duduk di sini dan mengapa Anda mengajak orang untuk duduk di sini dan mengajak mereka bersama-sama dengan Anda menjadi seorang reseller yang profesional, bersistem, dan membangun aset untuk 5 tahun lagi ke depan. Anda adalah sebagai seorang freedom waktu, freedom money, dan freedom sosial, dan freedom segalanya. Itu yang kita mengejar. Sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Ya. Oke. Ini saya akan tunjukkan kepada Anda slide ini. Slide ini adalah slide yang menurut saya, yang membuat saya menjadi seseorang Ahmad Harman yang baru.
Foto ini hanya sebuah foto yang Anda lihat ini, yang akan ditampilkan oleh Bang Romi. Nah, saya umur 51 tahun sekarang, bapak-bapak ibu. Ya, saya lahir tahun 70. Ini adalah istri saya, ini adalah anak saya, lahir tanggal 6 November 2017. Di ruangan ini ada saudara saya, ya. Ada saudara saya di ruangan ini, ada satu orang saudara saya. Ini adalah istri saya, anak saya, dan ini adalah mama saya, masih hidup, sehat. Sudah minum tumbler 3 tahun, lebih duluan beliau daripada saya. Saya minumnya baru 1,5 tahun. Gitu, ya. Kalau Anda berpikir tentang saat ini, ada sesuatu hal yang biasa saja. Karena ini adalah foto saya, milik saya, bukan milik Anda. Tapi umpamakan Anda mempunyai satu visual seperti ini. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, saya pernah ledekin sama teman-teman. Katanya laki-laki karena belum punya putra dan sebagainya. Itu juk-juk teman-teman dekat saja. Anda tahu, dalam waktu 6 tahun lebih, saya fokus, saya meninggalkan bini seperti ini. Untuk saya minta kepada Yang Maha Kuasa, saya afirmasi, saya benar-benar kepingin sekali untuk memiliki seorang putra atau putri. Saya meninggalkan usaha-usaha apapun di luar sana. Saya nggak akan berusaha apa-apa. Saya hanya melakukan sesuatu yang menurut saya itu bisa menjadi kabul cita-cita saya, impian saya untuk memiliki putra. Dan alhamdulillah, putra pertama saya waktu mengandung istri saya gugur. Baru setelah 8 bulan muncullah, hamillah seorang putra yang lahir tanggal 6 November 2017. Ini lahir istri saya dan mama saya. Maksud saya bapak-bapak ibu, sebagai seorang sales atau reseller, Anda tidak perlu mempunyai visual seperti ini. Anda di kantor, Anda tidak perlu mempunyai satu alasan kuat kenapa Anda mau menjalankan apa yang diperintahkan oleh majikan atau bos Anda. Sekarang bagaimana kita memotong siklus yang ada setiap waktu di keluarga kita. Kalau kita bekerja, sekolah itu untuk bekerja. Nanti maksud saya, sekolah untuk bekerja, sekolah untuk bekerja, sekolah untuk bekerja. Hanya Anda lakukan tanpa sadar selama puluhan tahun. Anda hanya bekerja. Anda stop untuk membaca buku, Anda stop menghadiri orang-orang yang hebat. Anda lupa pada saat itu kalau Anda bekerja menerima gaji. Padahal di dalam dunia entrepreneur, Anda tidak bekerja untuk menjadi seorang entrepreneur, betul? Anda sebagai seorang pekerja pun, Anda bisa otak Anda menjadi seorang entrepreneur. Anda tidak perlu memutuskan seperti saya. Saya tidak pernah bekerja, tapi saya langsung berkecimpung di dunia people being seperti ini. Apa yang harus Anda lakukan sekarang adalah, yang pertama sekali, supaya Anda bisa menjadi seorang ibu rumah tangga, Ibu Eni Sugiati, ya, Anda benar-benar yang paling susah di dalam industri ini adalah mencari alasan. Mengapa Anda melakukan bisnis? Untuk apa alasan itu? Untuk Anda kerjakan. Gitu. Nah, Anda perlu sayang kepada orang-orang yang hebat di bisnis ini. Orang hebat di bisnis ini bukan karena dia mempunyai penghasilan 50 juta atau 100 juta. Tapi biasanya orang yang punya penghasilan besar, grup yang besar, dia sudah memberikan duplikasi sistem yang baik untuk mereka. Saya yakin sekali di ruangan ini hanya 1, 2, 3 orang yang menampilkan grup yang paling banyak di ruangan ini. Kenapa mereka lakukan? Karena mereka tahu mengapa mereka menjalankan bisnis ini dan untuk apa, karena mengapa tadi menjalankan bisnis ini. Nah, sama seperti saat ini saya utarakan kepada Anda, saat ini saya tampilkan Allah memberikan ini kepada saya, anak saya. 2 tahun setelah dia lahir, saya mengumpulkan energi saya. Kebetulan saya sekarang bergerak di bidang di dunia syariah tentang masalah wakaf. Seperti itu. Tidak ada hubungannya dengan bisnis seperti ini. Ya. Saya berkecimpung di situ, saya belajar di situ, saya ngaji ke sana kemari. Saya tidak melakukan apapun aktivitas. Hanya beberapa kali pertolongan teman-teman atau apa yang saya bantu sehingga dia mendapatkan penghasilan dari situ. Ya. Seperti inilah, seperti dosen terbang. Dosen terbang. Nah, gara-gara Muhammad Ramadhan Zaman diberikan kepada saya
saya mulai berpikir, ini saatnya saya untuk melakukan bisnis sekali lagi, ronde satu kali lagi saya harus bangkit. Kalau ada ronde, satu ronde lagi, bangkit sebelum Anda masuk ke yang lain. Tidak ada kata-kata menyerah, tidak ada kata-kata berhenti, tidak ada kata-kata Anda tidak bisa. Kalau Anda tahu mengapa menjalankan bisnis ini, Anda ikuti aja terusnya, Anda ikuti terusnya, Anda ikuti orang yang mengundang Anda, Anda mengikuti mentor Anda, ikuti kurikulum yang ada di IBS University, Anda akan mendapatkan apa yang Anda pikirkan. Liarkan pikiran Anda, jangan takut apapun, biasakan itu. Berkumpul kepada orang-orang positif, sering ke kantor, sering datang ke pertemuan. Pak, saya waktu di pertemuan ini cuma satu orang, saya aja selama berminggu-minggu, nggak masalah. Tapi otak Anda sudah berpikir Anda punya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 10.000. Tadi saya sudah menyebutkan kepada Anda, Bapak Ahmad Haris tidak pernah mempresentasi saya. Tapi saya yakin di dalam pikiran hati dan pikirannya, dia selalu berdoa. Suatu saat kakak saya akan ada di tengah-tengah saya. Dan itu ditarik energi itu, menarik saya untuk datang di kantor tanpa beritahu dia, untuk saya mengikuti acara di kantor di Jalan Bintoro nomor 16. Dan kemudian minggu depannya saya ikut di acara seperti ini, duduk di belakang ditemani oleh Ibu Dina, Ibu Mulan, dan ada Ibu Dera waktu itu. Saya tidak melihat acaranya ini, enggak. Saya cuma malu-malu. Kenapa? Saya udah tua jalankan bisnis ini, malu. Aduh, cocok aku ya. Rasanya menggema di badan ini. Saya harus melakukan hal yang basic lagi nih. Saya harus mengundang orang, saya harus teman orang, saya harus ketemu orang. Saya naik motor Vario. Tahun 2013, DP-nya dari istri saya, karena istri saya adalah stylist. DP istri saya yang bayar. Gila. Nanti saya kenal di istri saya. Istri saya nggak ingat jalankan bisnis. Setiap hari saya ke Vario, 3 bulan nggak bayar ada. Kadang sama dekoternya, saya terang-terangan gitu, dia pikir-pikir, ini Chinese berani banget. Akhirnya ditunda, akhirnya sampai lunas. Saya lakukan apapun itu, karena ada anak saya. Nah, Bapak-Bapak Ibu, saya ngomong kepada Anda, sebuah cara berpikir Anda atau mindset Anda sekarang, kalau Anda sudah menemukan tentang alasan Anda, dream Anda pasti mempunyai mindset yang benar. Kalau Anda mempunyai alasan yang kuat, kenapa Anda menjalankan bisnis ini sebagai satu industri yang harus Anda lakukan, ya, maka mindset Anda akan benar, akan dibenarkan secara alami. Tergantung diri Anda mau memikirkan sesuatu yang terbaik untuk dia. Apa yang terjadi di diri saya sekarang ini, karena mindset saya langsung berubah. Tanggal 6 November 2017 langsung saya berputar di rumah sakit Dr. Sutomo. Saya akan mengulangi lagi apa yang pernah saya lakukan. Tolong tunjukkan kapalnya ya Allah, untuk saya bisa membagikan orang tua saya yang masih hidup, anak saya dan istri saya dan seluruh keluarga saya. Saya tidak tahu tentang IBS, saya nggak ngerti tentang Ahmad Haris, saya nggak ngerti tentang Pak Michael, Pak Ujang, Pak Lutfi, saya nggak tahu, nggak kenal apa-apa. Cuman saya di rumah sakit, saya duduk nongkrong sambil rokok di warung waktu itu. Saya hanya berpikir, saya harus berubah ini, harus saya rubah mindset saya. Saya nggak mau jadi seorang sufi lagi, gitu. Karena saya pernah mengaji, pernah beberapa kali ketemu orang dan sebagainya. Ibadah yang paling hebat di dunia ini itu adalah bekerja. Kenapa? Karena berhubungan untuk orang lain. Khairunas manfa'un. Kalau Anda bekerja di kantor bagaimana Pak? Ya minimal Anda mempunyai dampak signifikan positif kepada bos Anda, betul? Anda sudah bermanfaat. Tapi bagaimana kalau Anda berpikir sekarang Anda mempunyai 10 orang, ada 100 orang, 200 orang, 300 orang, 500 orang. Mereka semua mempunyai penghasilan lebih dari 20-30 juta. Menarik tak buat Anda? Hidup Anda kan sejahtera di dunia dan akhirat. Setiap waktu didoakan di masjid, di dalam hatinya orang-orang uang melulu. Investasi banyak hal untuk Anda menuju sukses. Kalau Anda mempunyai dream yang real, detail, jelas, clear, dan bertanggal dan Anda yakin di sini,
maka Anda pasti memiliki mindset yang baik. Kalau Anda belum berubah dalam hidup Anda, bukan orang lain yang salah, Ahmad Halman yang salah, mindset saya yang salah, pikiran saya yang salah, pikiran saya yang kotor, hati saya yang kotor, pikiran saya yang kotor, sehingga saya tidak bisa jadi di diri seperti ini. Saya tidak bisa jadi di diri sini, saya tidak jadi bisnis di sini. Di sana teman saya, oh teman-teman itu harus saya hindari, saya harus menuju ke teman yang lebih positif. Kehidupan Anda nanti 2-3 tahun lagi ke depan agak sedikit nggak seimbang. Barangkali rapat RT RW Anda tidak datang. Benar? Sekarang ini barangkali Anda lebih rajin untuk mendatangi reuni SD, SMP, SMA, kuliah. Kenapa? Ada list of name di situ, ada daftar nama di situ. Ngerti maksud saya? Yang tadinya Anda bertegur sapa dengan orang jarang, sekarang udah mulai rajin. Kenapa? Apakah Anda perlu orang? Ya. Tapi perlu dulu diri pribadi Anda, mindset Anda, pikiran Anda, cara berpikir Anda. Temukan segera dream Anda. Jangan pernah berhenti sebelum Anda menemukan dream Anda. Yakinkan pada diri Anda, dream Anda bukan uang 100 juta, bukan uang 200 juta, tapi dream Anda dan membuat Anda marah kalau Anda memikirkan itu. Yang ada dalam diri Anda itu dream Anda. Yang selalu saya ngomong kepada Anda, ada raksasa dalam diri Anda yang sedang tidur. Bangunkan raksasa dalam diri Anda. Bangunkan raksasa itu dalam diri Anda. Jangan disimpan raksasa ini. Karena kalau Anda punya dream yang jelas dan Anda bangunkan, ya, yang tidur dream Anda. Sementara karena Anda yang menidurkan, bangunkan. Karena seluruh dalam diri kita, dream kita akan hidup sampai kita meninggal dunia di lahat nanti. Dream kita itu hidup, bukan mati dream itu. Yang mati adalah cara berpikir kita. Itu karena Anda style untuk Anda mematikan dream Anda. Saya nggak sanggup, saya susah. Uang 3.250.000 itu mahal banget. Untuk jadi save point 39 juta itu mahal banget. Atau 42.500.000 untuk 13 paket mahal banget. Di mana saya dapat duit? Susah cari orang, susah cari ini. Oh istri saya menolak, suami saya begini, begitu dan sebagainya. Itu akan dihadapi oleh siapapun. Apakah Anda di business unit? Apakah Anda di pekerjaan? Apakah Anda di properti, di asuransi, di mana-mana Anda akan mengalami. Saya ingin tahu kepada Anda, saya ingin tanya, siapa di antara Anda kalau bisnis dapatkan sesuatu di dunia ini dengan masa teknologi dan informatika seperti ini yang tidak memerlukan orang? Ada nggak? Ada? Nggak ada? Nah sekarang saya mau bermain sedikit. Yang kedua, ada nggak di dunia ini bisnis yang didirikan manusia itu menjamin bertahan untuk sampai kiamat? Nggak ada? Ada nggak? Kalau misalkan ada orang yang mempunyai presscom malaikat Jibril, saya akan datang dan saya akan ikut ke Anda. Apa hubungannya Pak dengan apa yang Anda terangkan tadi? Iya ada hubungannya. Karena ada guaranteed keamanan yang Anda perlu pikirkan karena Anda menjalankan untuk masa depan Anda ke depan. Betul? Nah, PT Sarana Mitra Niaga udah 20 tahun. Itu yang pertama. Ada kantor sendiri di Surabaya, Denpasar, Jakarta. Yang kedua, ini yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bis lain. Produk kita yang ada di tangan saya ini adalah produk diferensial satu-satunya di Indonesia. Tidak ada importer PT lain selama 20 tahun yang menjual produk hebat, bergaransi internasional, ya, bersertifikasi internasional, dapat sertifikat FDA, baik air maupun bahan bakunya, dan hak paten internasional kecuali PT Sarana Mitra Niaga. Tahap itu selesai, tahap impian selesai, mindset selesai, perusahaan selesai, produk selesai. Sekarang tinggal Anda berani untuk Anda bertempur ke depan. Siap. Berani untuk bertempur ke depan. Berani kan? Oke. Saya kasih tahu ke Anda. Tadi Anda sudah ngomong berani, mindset Anda sudah mulai baik, Anda yakin dan sebagainya. Selama Anda setahun di bisnis ini, minimal Anda akan menjadi seorang kron. Minimal kron. Seorang kron itu penghasilan plus minus kurang lebih bahkan lebih 750 juta. Seperti itu ya, 1 tahun. Tahun kedua, ini reseller Anda jalan, aset Anda sudah jalan. Di tahun kedua, untuk menuju seorang 5 crown, Anda mempunyai penghasilan miliar.
Saya kasih tahu ini dulu. Petanya 1 tahun ke depan. Oke? 1 tahun ke depan, petanya ini. Nah, untuk Anda mempunyai mindset lebih bagus, Anda belajar bekerja, bukan bekerja tanpa belajar, tanpa upgrade leher ke atas, ya. Maka IBS University menyediakan kurikulum itu supaya otak kita semua yang ada di sini menjadi benar dulu. Impian Anda seperti gunung yang tidak akan ada menanding, tinggi sekali. Bahkan Anda tidur sehari 2 jam, 3 jam. Ya saya yakin lah, kalau Anda punya penghasilan sebulan sekarang 2 juta, 3 juta, Anda kalau tidur Anda nyenyak, ada salah di otak Anda. Pasti. Udah deh, percaya deh. Tapi bukan karena uang. Saya sengaja membawa buku saya ini, More Important Than Money. Ini buku ini penting sekali. Ya, penting sekali. Ini saya baca buku udah setengah saya baca. Ini dulu sebelum baca lagi. Nah, ini adalah sesuatu yang harus ingat tentang peta ini. Nah, untuk Anda mempunyai satu pengusaha seperti kami, ada investasi selama 1 tahun. Investasi 1 tahun untuk apa? Untuk alam sadar dan pikiran Anda atau mindset Anda itu kurang dari 3 juta. 1 tahun. Kurang nggak? Kurang nggak? Saya sekolah di UPN, anak veteran, waktu itu 1 semester berapa juta gitu, ya kan? Ini Anda 1 tahun, hampir dari 3 juta. Itu dulu yang Anda harus pikirkan, ya. Nah sekarang apa yang Anda harus lakukan, Bapak-bapak ini? Anda orang baru, new. Anda belajar kepada mentor Anda. Belajar, minta caranya. Bagaimana Anda membangun bisnis. Anda sudah menemukan impian, cara berpikir Anda benar, dan sebagainya. Ya. Minta kepada orang yang mengundang Anda hari ini, untuk Anda langsung book home sharing. Bagaimana cara mengundang? Di rumah Anda, 5 orang, 10 orang, atau table talk. Table talk. Itu yang Anda lakukan sekarang. Buat daftar nama Anda, unlimited listingnya. Unlimited daftar nama. Anda tulis semua. Oke Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya. Kemudian setelah Anda ikuti dari table talk dan kemudian home sharing, sekarang Anda tinggal mengarah ke 1 step lagi. Tanggal 25 Juni itu ada acara namanya Entrepreneur Point. Entrepreneur Point ini khusus kelas untuk orang baru yang akan dijelaskan tentang bagaimana Anda bersikap, cara strategi untuk home sharing dan table talk. Ikuti di sini. Karena yang presentasi ini gratis, sifatnya ini gratis, free, tidak ada bayaran. Syaratnya adalah Anda sudah menjual 4 paket. Ini syaratnya. Hanya itu. 4 paket. Entrepreneur Point tanggal 25 Juni, tempatnya ada di sini, cuma dibatasi cuma orang 50. Maksimal 80. Anda hadir di sini. Lalu step ini, saya juga datang di pertemuan saya. Saya juga belajar bagaimana saya mulai menjalankan bisnis. Kalau bapak-bapak ibu berpikir, oh kalau Pak Herman enak ya, langsung aja menjelaskan apa tidak. Pertama kali saya presentasi, saya tidak pertama naik motor, kemudian saya berhenti di warung, warkop. Saya nunggu 1 jam setengah, 1 jam lebih sebelum saya ke prospek saya. Padahal prospek saya sudah nunggu di sana. Patil, berdek saya. Seperti saya parno untuk megang bolpen. Saya ketemu orang itu kayak meriang banget, benar. Kenapa? Susah untuk menjatuhkan ego saya untuk memulai presentasi 1 orang. Gitu. Kalau saya presentasi 1 orang, mereka berpikir, man, pasti kayak begitu. Tapi tidak menunjukkan mukanya ke saya, tapi hatinya. Tapi yang saya lakukan adalah do it
something, do the best every day, do the best every day, do the best every day. Terus seperti itu. Saya baca buku, saya lihat anak saya, saya bertahan, saya seperti itu. Saya berdoa sama yang kuasa. Maret pandemi, aduh, selesai sudah. Tapi apa yang saya pikirkan? Enggak, setahun saya harus beli mobil, setahun saya harus menunjukkan ini. Saya harus crown, apapun yang terjadi. Karena yang membuat saya crown, triple crown, 5 crown, VIP, bukan saya sendiri, bukan Ahmad Haris, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya tinggal minta dan lakukan apa yang baik. Anda punya apa yang tertinggi di dunia, di bumi dan langit ini, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kenapa Anda berpikir sederhana? Kenapa Anda susah untuk datang ke EP? Datang, penuhi 4 paket. Sekarang tanggal 1, ada waktu 25 hari lagi, 24 hari lagi. Datang ke sini, Anda akan mendapatkan momentum yang akan. Ya, setelah EP Anda datang ke EDT. Kemarin sudah dilakukan. EDT ini adalah panggung penghargaan bagi mereka-mereka yang berperingkat gold, save point, platinum, dan royal. Anda akan dihargai di panggung ini. Anda akan disuruh naik ke panggung. Di tepuk tangan ini ada orang 200-300 orang. Paham ya? Jadi kalau Anda mencapai itu di Entrepreneur Development Training 2 bulan sekali ini, Anda datang, Anda buat goal dari sekarang. Untuk EDT 2 bulan lagi, saya harus maju ke panggung sebagai goal, saya harus maju ke panggung sebagai save point, saya harus maju ke panggung sebagai seorang platinum. Itu pengusaha punya goals yang jelas, tertulis detail. Kenapa? Karena sudah punya impian. Mindset Anda udah benar. Kenapa harus takut? Ya, EDT. Saya tidak terlalu berbicara terlalu banyak. Kemudian setelah EDT, Anda ikut champion seminar. Sebelum EP, ini ada EC, seperti ini. Di Surabaya 2 minggu sekali EC seperti ini. Untuk orang-orang baru. Kemudian di champion seminar tanggal 24 Juli, kursinya ada 1000 orang di sini. Champion Seminar itu adalah sebuah panggung penghargaan untuk para crown dihargai di Champion Seminar. Triple crown di Champion Seminar. Pembicaranya di Champion Seminar itu adalah hak veto dari Bapak Ahmad Haris untuk menunjuk siapa yang akan bicara di Champion Seminar. Nah, di Champion Seminar tanggal 24 Juli nanti, itu adalah sahabat saya, Triple Crown, Bapak Lutfi Zainal. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semakin Anda banyak membawa grup di EC seperti ini, Entrepreneur Class, semakin banyak Anda membawa di EC. Ada 3 outlet Anda, 4 outlet Anda, 5 outlet Anda, 6 outlet Anda di Surabaya dan di kota lain yang diadakan oleh IBS Unif, maka putaran grup Anda, organisasi Anda, teamwork sukses Anda itu akan lebih banyak datang ke EDT, akan banyak di Champion Seminar. Kalau orang banyak Anda arahkan ke Champion Seminar, ya, pembicaranya Bapak Lutfi, nanti akan saya kenalkan kepada Anda siapa Bapak Lutfi ini, ya, maka minimal di otak mereka yang duduk di panggung yang begitu megah, mereka berpikir, saya akan menjadi clown seperti dia. Itulah fungsinya Champion Seminar dibuat oleh IBS University. Paham ya? Penghargaan orang-orang yang mencapai ribet Itali akan dihargai di Champion Seminar. Nah, setelah Champion Seminar ada pertemuan 1 tahun sekali, yaitu Leadership Seminar. Kalau Champion Seminar itu diadakan 3-4 bulan sekali dalam 1 tahun, 2 kali. Kalau Leadership Seminar diadakan bulan November setiap tahun 1 kali. Leadership Seminar itu adalah acara celebration, acara penghargaan, pesta para 5 crown. Jadi kalau Anda sebagai seorang 5 crown seperti yang diutarakan tadi Ibu Eni Sugiyati, ada 7 5 crown dari IBS Unif, maka panggung Leadership Seminar itu adalah panggung semua untuk para 5 crown, bukan untuk kita. Karena di Leadership Seminar, kalau Anda datang ke Leadership Seminar itu seperti Anda begini. Ini ada dinding yang sangat tebal sekali, temboknya tidak terhingga dan sebagainya. Leadership Seminar membawa Anda untuk melihat di balik dinding.
Kalau Anda bisa melihat di balik dinding ini, Anda dipastikan 99% akan jadi fair. Tapi syaratnya, nah, untuk maju, untuk melihat di balik dinding ini, Anda harus perlu datang ke leadership seminar. Kalau Anda tidak datang ke leadership seminar, ya, maka Anda akan susah untuk menjadi seorang five crown. Karena di leadership seminar itu Anda sudah melihat five crown itu ada di depan Anda dan Anda ada di panggung. Karena orang-orang yang hebat sebagai seorang five crown itu ada di panggung. Anda pasti, karena role model miliarder yang ada di panggung, Anda pasti kepingin seperti itu. Nyata, bisa dijamah, bisa bersalaman, bisa ajak foto. Itu ada di leadership seminar. Setahun sekali, Bapak-Bapak Ibu. Tanggal 27-28 November 2021 ini. Anda hubungi mentor Anda, sponsor Anda. Tapi sebelum di leadership seminar, untuk Anda maksimal 6 bulan lagi dari sekarang, kumpulkan jadi satu diri Anda sekarang. Fokus untuk Anda belajar cepat supaya Anda tidak kehilangan momen ke depan ini. Karena PT Sarana Mitra Niaga memulai tahun fiskalnya PT SMN itu adalah tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2022. Tepat 1 bulan lagi ke depan, itu adalah tahun fiskal pertama dibukanya ke depan 1 tahun untuk kita. Jadi sangat tepat kalau Anda datang EC sekarang. Kenapa? Anda sudah mempunyai persiapan 1 bulan, mempersiapkan diri Anda sebagai seorang yang baru, cara berpikir baru, dengan dream yang benar-benar jelas di depan Anda kejar 1 bulan ini untuk mendapatkan orang-orang yang mempunyai pikiran, cara berpikir, impian besar seperti Anda. Anda tidak akan pernah mendapatkan orang yang punya mindset yang benar, impian yang benar, sebelum Anda mempunyai mindset dan impian yang benar lebih dahulu. Itu intinya. Sekali lagi, Anda 1 bulan ini manfaatkan untuk Anda segera mengevaluasi, merevolusi apapun benak dalam pikiran Anda, untuk Anda mempunyai dream. Mengapa saya menjalankan bisnis ini? Mengapa menjalankan bisnis ini? Seorang ini aja bisa begini, kenapa saya tidak bisa? Ya, kita udah modal besar, modal kita udah banyak, sudah lengkap tubuh kita, otak kita ada, mulut kita ada, kita sehat, kita punya Tuhan yang Maha Esa. Bukan modal 3.250.000, bukan modal untuk datang di EC 30.000, mahal EC itu, parah. Kalau Anda katakan EC mahal, EDT mahal, chamber seminar mahal, RS mahal, maka saya anjurkan kepada Anda mundur dulu untuk Anda melihat ke depan, ke belakang. Lihat orang yang mengajak Anda, dia jadi crown atau star crown nanti. Setelah itu Anda gabung lagi, aku mau join Arban. Coba hubungi Pak, gitu. Paham? Punya dream yang kuat dulu, cara berpikir benar dulu, maka Anda akan menemukan orang-orang itu. Kalau orang lain kebalik, dia kepinginnya datang ke LS langsung tanpa melalui proses ini. Anda makan nasi kan? Anda tahu nasi itu prosesnya dari apa awalnya? Betul? Ada pahlawan yang tidak kita sebutkan setiap hari. Tani. Saya katakan kepada Anda, Bapak-bapak Ibu, pada saat Anda di leadership seminar, Anda jadi five crown. Orang yang sangat berjasa itu adalah orang yang mengundang dan mengajak Anda yang pertama. Dan dia tidak mengharapkan Anda memberikan fee atau bonus ke Anda. Itulah petani yang dahsyat. Petani yang bisa membuat perubahan kehidupan Anda, zahir dan batin Anda. Itu adalah orang yang mengajak Anda, mentor Anda. Anda tanpa sadar, mindset Anda diperbaiki dengan benar, cara berpikir Anda dengan benar. Anda mulai berani mempunyai impian. Apapun yang terjadi Pak, mulai malam ini saya akan lakukan. Apa yang saya lakukan, apapun yang harus saya lakukan. Bukan saya lakukan yang mau saya lakukan. Saya akan datang setiap kali EC di Surabaya. EC di Surabaya tanggal 15. EC di Surabaya tanggal 15. 15 April di gedung ini. Tapi hanya 100 biji. 100 orang undangan. Pembicaranya adalah seorang crown dan triple crown. Seorang wanita, ibu rumah tangga, dua-duanya tidak mempunyai pengalaman bisnis di bisnis seperti ini, seperti saya. Murni ibu rumah tangga, mantan pegawai, akan datang tanggal 15 Juni di tempat gedung yang
sama, jam yang sama. Tiketnya hanya 100 orang. Kalau begitu Pak, saya di EC, saya akan mengajak 5 orang, 10 orang, 3 orang, 4 orang, terserah. Anda mau ngajak berapa? Saya kasih tahu ke Anda, jangan Anda berpikir, wah saya harus ngajak siapa ya? Wong ada tiket aja belum beli. Paham nggak? Gitu kan? Kalau di rumah Anda, di meja makan ada makan, walaupun Anda sudah makan, Anda makan nggak makanan itu? Ya kan? Ada lagi, grup saya tuh paling susah kan membaca itu kan. Susah. Uang ada? Ada. Lo mau investasi otak Anda? Mau. Ya udah, beli buku sama beli buku. Beli buku satu, beli 10, beli 5, berapa kok? Beli 5. Terus gimana? Ya sudah taruh aja di rumah. Kalau Anda lihat buku itu, Anda mau baca nggak? Baca kan? Benar nggak? Baca kan? Baca. Anggap aja buku ini ditulis, tempelin gambarnya ini. Sini. Nggak usah lihat judul, tempelin gambarnya ini. Jadi pada saat ada di buku, wih mobil gue, wih rumah, seperti itu. Jadi kalau Anda baca buku ini, berpikir itu dulu.